Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anakku sehat semua ya. Semoga diberikan perlindungan dari virus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kebiasaan ataupun adaptasi baru kali ini, Bapak ingin mengingatkan untuk tetap jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan perlindungan terhadap COVID-19 ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Silahkan anak-anakku semua sambil mendengarkan video ini ataupun podcast ini atau pembelajaran hari ini bisa membuka bukunya sebagai bahan referensi ya. Nah, pada kesempatan minggu lalu kita membahas tentang makna bela negara. Nah, jadi perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini masih dalam bab bela negara. Namun, pada kesempatan kali ini kita tidak terlalu real membahas sejarahnya, namun kita membahas bagaimana kita menghayati nilai-nilai yang diberikan oleh pahlawan kita dalam usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perjuangan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dalam catatan sejarah dilalui dengan dua jalur, yaitu perjuangan melalui pertempuran dan perjuangan melalui diplomasi. Nah, perjuangan melalui pertempuran merupakan upaya untuk menanggulangi ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia setelah proklamasi. Nah, jadi pada saat itu, setelah proklamasi, Belanda datang ke Indonesia dengan membentuk Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat dengan NICA, dengan menumpang dalam Allied Force Netherlands East Indies atau disingkat AFNI. Kedatangan Belanda dengan menumpang AFNI ini mendapatkan perlawanan bangsa Indonesia karena mereka bertujuan untuk menduduki kembali wilayah Indonesia, yaitu dengan menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk salah satu privilege untuk Belanda karena merupakan sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Nah, kedatangan Belanda ini menghasilkan berbagai insiden di berbagai daerah Indonesia. Insiden tersebut ada insiden bendera Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, kemudian pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945, pertempuran Ambarawa, dan pertempuran Medan Area. Kemudian ada Bandung Lautan Api, ada pertempuran Margarana, kemudian ada agresi militer Belanda dan perang gerilya. Nah, kita tidak akan membahas pertempuran ini secara sejarah, namun kita akan membahas bagaimana perjuangan bangsa kita, perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebagai contoh kita akan lihat di pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya ini diawali oleh kedatangan ataupun mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadier Maulvi pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun, kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu pada tanggal 27 Oktober 1945. Pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu sehingga hampir menghancurkannya. Kemudian, untuk menyelesaikan insiden tersebut diadakan perundingan. Namun,
Pada saat perundingan terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Maulabi pun tewas. Pada tanggal 9 November, tentara sekutu mengultimatum untuk memberikan untuk menyerahkan seluruh senjata kepada sekutu pada tanggal 10 November 1945 pukul 6. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Nah, pemuda Surabaya melakukan perlawanan dengan menyusun organisasi di bawah komando Sungkono. Bung Tomo melalui siaran radio mengobarkan semangat perlawanan pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah dengan slogan Merdeka atau Mati. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban 15.000 orang. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Kemudian kita ambil contoh lagi ya, ada Bandung Lautan Api. Karena kita tinggal di Bandung. Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 21 November 1945. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November dengan alasan untuk menjaga keamanan. Ultimatum tersebut tidak diindahkan. Sehingga untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum supaya TRI, Tentara Republik Indonesia, mengosongkan seluruh kota Bandung. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung, tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya, dengan berat hati, TRI mengosongkan kota Bandung. Namun, sebelum keluar dari Bandung, pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang RI menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Nah, dengan demikian, untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam sebuah lagu, yaitu Halo Halo Bandung. Nah, jadi dari berbagai pertempuran yang terjadi, salah satunya di Surabaya dan kemudian di Bandung, itu merupakan bagaimana perjuangan bangsa dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Insiden pertempuran Surabaya tanggal 10 November merupakan insiden yang paling bersejarah sehingga diperingati sebagai Hari Pahlawan. 15.000 korban jiwa yang terjadi di perang tersebut merupakan korban yang sangat banyak. Mereka sebagai pahlawan yang gugur, mereka tidak memperdulikan diri mereka. Mereka mempertaruhkan darahnya, nyawanya, dan hartanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa mereka sampai mau mempertaruhkan nyawa dan hartanya untuk kemerdekaan Indonesia? Karena mereka percaya bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka dari itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, siapa sih yang mau dijajah? Karena penjajahan itu menghasilkan kesengsaraan dan kemiskinan. Orang-orang yang kaya itu merupakan orang-orang Belanda ataupun orang-orang yang dekat dengan Belanda. Sedangkan rakyat hidup dalam ketakutan, kecemasan, mencekam, dan tidak tenang. Sehingga kemerdekaan merupakan salah satu jalan untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Nah, maka dari itu, para pahlawan kita melihat bahwa kita harus bersatu sebagai suatu bangsa dalam mengusir para penjajah. Dengan demikian, mereka mengorbankan hartanya, kemudian nyawanya demi kemerdekaan Indonesia.
sekarang yang kita rasakan, kemerdekaan itu memberikan manfaat bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita bebas pergi kemanapun, mau pergi ke Jakarta, ke Surabaya, Yogyakarta, Bali, untuk berliburan ataupun yang lain-lain. Kita bebas. Kita tanpa rasa takut, kita tidak memiliki suasana mencekam karena kita dipenuhi hari-hari yang bahagia. Sedangkan pada saat itu ketika terjadi penjajahan, kita dalam sebuah ancaman. Suasananya mencekam. Meskipun kita tidak tahu ya bagaimana suasana zaman dahulu, tapi kita dapat rasakan bahwa penjajahan itu membawa kesengsaraan. Nah, apa yang bisa kita amati dan kita hayati dari perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita? Pertama adalah rela berkorban. Mereka mengorbankan nyawanya, mereka mengorbankan hartanya, tanpa peduli siapa di masa depannya akan menikmati kemerdekaan. Mereka korbankan semuanya. Kemudian rasa cinta tanah air. Mereka merasa ini tanah kelahiran saya. Ini tanah yang harus saya lindungi. Maka dari itu saya bertempur. Itulah yang ada di benak mereka, para pahlawan kita. Mereka tidak peduli terhadap nyawa mereka, meskipun harus mati, lebih baik merdeka, meskipun kemerdekaannya dinikmati oleh kita-kita semua ini. Nah, seperti itulah yang harus kita amati dan hayati. Jadi, rela berkorban dan rasa cinta tanah air. Kita pun harus memiliki semangat kebangsaan, rasa kebangsaan dan paham kebangsaan selain itu. Jadi kita harus memiliki rasa cinta tanah air yang lebih-lebih dari para pahlawan kita. Kita harus menggandeng teman kita meskipun kita berbeda, ya mungkin dari warna kulit, dari perbedaan agama, atau yang lain-lainnya. Kita harus tetap dukung. Kita harus tetap merangkul bahwa mereka adalah saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air. Nah, apa yang kita pelajari dari para pahlawan? Pertama adalah rela berkorban, yaitu tidak peduli terhadap nyawa dan hartanya, mereka mengorbankannya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena mereka tahu rasanya dijajah itu tidak menyenangkan dan mengecewakan, sangat sengsara. Sehingga mereka memiliki slogan lebih baik merdeka atau mati. Dengan demikian, itu membuktikan rasa cinta tanah air mereka. Kemudian kita sebagai bangsa yang menikmati kemerdekaan, kita harus mengoptimalkan peran-peran kita. Salah satunya kalian sebagai pelajar, maka kalian bisa melakukannya dengan apa yang kalian suka. Misalkan, jika kalian suka terhadap olahraga seperti badminton, tenis, sepak bola, dan sebagainya, kalian lakukanlah kesukaan kalian. Jadikanlah itu sebagai tujuan kalian, ataupun jadikanlah kalian sebagai cita-cita kalian, supaya kalian bisa menjadi atlet dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Ataupun kalian-kalian yang memiliki ketertarikan terhadap ekonomi, sejarah, sosial, budaya, dan politik, kalian lakukanlah apa yang kalian suka. Dengan apa? Dengan cara bersungguh-sungguh untuk belajar. Hal tersebut merupakan upaya bela negara dari kalian sebagai pelajar. Nah, oke, kita akan pindah ke slide berikutnya. Perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Nah, perjuangan melalui diplomasi ini terdapat berbagai macam perjanjian. Ada perjanjian Linggarjati, Renville, Konferensi Meja Bundar, dan Rumroyen.
Kalian bisa lihat mengenai perjuangan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi dalam halaman 162. Nah, kita akan bahas tentang perjanjian Linggarjati. Jadi, perjanjian Linggarjati itu merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai 15 November 1946. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh tim yang disebut dengan Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Sermohorn dengan anggota H.J. Van Mook. Dalam perundingan tersebut, Lord Killern dari Inggris bertindak sebagai mediator. Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi hal-hal berikut. Pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam bentuk KRIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Jadi, inti dari perjanjian Linggarjati, pertama, Belanda itu mengakui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang merdeka. Namun, tanah ataupun daerah yang diakui masih sekitar Jawa, Sumatera, dan Madura, sehingga Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sebagainya belum diakui secara de facto. Nah, pada saat itu, Indonesia dan Belanda itu belum terpisah secara penuh. Belanda masih ingin mencoba untuk menguasai Indonesia dengan mengadakan kesepakatan bahwa negara Indonesia dan Belanda membentuk KRIS, Republik Indonesia Serikat, sehingga negara Indonesia itu masih di dalam cengkraman Belanda pada saat itu. Nah, kalau kita lihat pada pasal 4, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth, artinya negara Indonesia tidak secara penuh bebas dari penjajahan. Kenapa? Karena Indonesia harus mengakui mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Nah, jadi pada saat adanya Republik Indonesia Serikat, negara Indonesia belum penuh bebas dari penjajahan, karena pada saat itu Belanda masih mencoba untuk menguasai Indonesia dengan Commonwealth atau persemakmuran. Kemudian perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini diambil dari nama sebuah kapal, yaitu kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia, pihak Belanda, dengan komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantara. Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, dan pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdul Qadir Wijoyo Atmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah internasional yang perlu adanya campur tangan negara lain. Adapun isi perjanjian Renville ini diantaranya sebagai berikut. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Constituant RIS. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia.
Perjanjian Renville ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit. Hal ini merupakan akibat dari dikuasainya garis Van Mook sebagai garis perbatasan baru hasil agresi militer Belanda I. Sementara itu, kedudukan Belanda semakin bertambah kuat dengan terbentuknya negara-negara boneka. Setelah menandatanganan perjanjian Renville, pihak pemerintahan Indonesia menghadapi tantangan sangat berat dan mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Kabinet Amir Syarifuddin kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Namun, di bawah pemerintahan Hatta muncul banyak rongrongan dan salah satunya dilakukan oleh bekas Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan organisasinya yang bernama Front Demokrasi Rakyat. Puncak dari pergolakan itu adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Keadaan seperti itu dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk melancarkan agresi militer II. Jadi, pada perjanjian Renville ini, sebenarnya permasalahan utamanya adalah bagaimana Belanda ingin menguasai negara Indonesia lebih lanjut. Jadi perjanjian Renville ini merupakan lanjutan dari perjanjian Linggarjati. Jadi sebelumnya Belanda itu ingin membuat Indonesia itu terpukau gitu ya dengan adanya pembentukan Republik Indonesia Serikat, yaitu negara Indonesia sebagai negara bagian di dalamnya, tapi tetap di dalam kuasa Belanda. Nah, dengan perjanjian Renville ini negara Indonesia dibuat tersudut dengan daerah-daerahnya semakin sempit. Yang semula daerahnya Sumatera, Jawa, dan Madura kemudian semakin dipersempit. Kenapa? Karena adanya perjanjian ini. Nah, setelah itu perjanjian Renville ini ternyata membawa banyak mudarat sehingga pertempuran internal pun terjadi seperti PKI Madiun dan sebagainya. Nah, pemberontakan ini pun menjadi salah satu kesempatan yang digunakan Belanda untuk melancarkan agresi militer II, sehingga posisi Belanda di Indonesia semakin kuat. Nah, dengan demikian, kalau kita pelajari ya, Belanda itu pintar dalam mengatur siasat. Sedangkan Indonesia ini bukan berarti tidak pintar, tapi Indonesia tersudut dengan keadaan. Pertama, banyaknya permasalahan internal sehingga pecah kesatuan kita, sehingga muncullah ada pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, sehingga itu menjadi sebuah kesempatan bagi Belanda untuk melancarkan agresi militernya. Nah, kemudian ada perundingan Rumroyen. Titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia Belanda terlihat. Nah, hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Keberhasilan membawa masalah Indonesia Belanda ke meja perundingan tidak terlepas dari inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia. Pada tanggal 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Mary Cochrane, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum. Dalam perundingan Rumroyen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai. Persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia kemudian disepakati dengan kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Muhammad Rum yang antara lain berisi sebagai berikut. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
Yang kedua, kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Yang ketiga, Belanda turut serta dalam konferensi Meja Bundar yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. Pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. G.H. van Rooyen yang berisi antara lain sebagai berikut. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi keresiden Yogyakarta. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Konferensi Meja Bundar akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Setelah tercapainya perundingan Rumroyen pada tanggal 1 Juli, pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya. Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949, setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan sidang kabinet. Dalam sidang tersebut, Sarifuddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dalam sidang tersebut juga diputuskan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diangkat menjadi Menteri Pertahanan merangkap Koordinator Keamanan. Nah, jadi perundingan Rumroyen ini sejatinya memberikan titik terang kepada bangsa Indonesia khususnya ya. Kenapa? Karena pada saat itu kan Belanda itu didesak untuk menyetujui bahwa Republik Indonesia itu harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi keresiden Yogyakarta. Jadi dikembalikanlah kedaulatan Yogyakarta ke Republik Indonesia. Nah, kemudian Indonesia juga diakui dalam Republik Indonesia Serikat. Nah, selanjutnya lebih terangnya lagi dijelaskan dalam konferensi Meja Bundar. Jadi konferensi Meja Bundar berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu Republik Indonesia Serikat. Di samping itu, terdapat 4 hal penting lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB. Pertama, pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949-1950. Dengan Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilanjutkan perundingan lebih lanjut. Keempat, pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Di satu sisi, hasil KMB tersebut harus dianggap sebagai sebuah kemajuan karena saat itu Belanda mengakui dan menyerahkan kedaulatan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian, secara resmi Indonesia menjadi negara merdeka dan terlepas dari cengkraman Belanda. Namun, di sisi lain, kesempatan yang dihasilkan dalam KMB tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan bagi Indonesia. Terlebih, dalam bentuk negara federal, Republik Indonesia adalah produk rekayasa Van Mook, yaitu suatu saat dapat dijadikan strategi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik Divide et Impera, yaitu politik adu domba. Nah, dengan demikian berbagai perundingan yang terjadi itu merupakan salah satu kemajuan sebenarnya. Jika sebelumnya kita berbicara tentang perjuangan melalui pertempuran itu dengan fisik, maka dari itu kita lihat ada perjuangan melalui diplomasi. Nah, sebenarnya
Melalui berbagai perjanjian ini terdapat beberapa hal yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia, seperti pihak Indonesia harus menanggung hutang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Sedangkan nilai itu adalah nilai yang sangat fantastis pada saat itu. Kebayangkan bagaimana rasanya dijajah. Kemudian bagaimana perjuangan kita untuk merdeka. Sangat banyak mengorbankan harta dan nyawa. Melalui perjuangan pertempuran, kita mengorbankan darah dan nyawa. Kemudian melalui perjuangan, melalui diplomasi, kita menyerahkan harta kita. Nah, dengan demikian kita harus bersyukur dengan apa yang kita nikmati saat ini. Nah, dari konferensi meja bundar, perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville dan Rumroyen, dapat kita pahami bahwa bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dengan perundingan. Nah, kita itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan sehingga dapat mengamati bagaimana jalannya sidang, jalannya perundingan ini dengan seksama sehingga tidak menghasilkan sebuah keputusan yang sangat memberatkan untuk bangsa kita. Nah, dengan demikian kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah menikmati kemerdekaan, kita harus lebih cerdas. Supaya apa? Supaya kita lebih maju. Nah, dengan demikian kita harus menghayati nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu melalui pertempuran. Itu kita bisa menghayati bahwa terdapat nilai-nilai cinta tanah air, ada sikap rela berkorban, ada sikap nasionalis dan sikap demokratis, kemudian sikap toleransi di situ. Kemudian di dalam perjuangan untuk melalui diplomasi ada berbagai hal yang patut kita garis bawahi. Pertama, ketika kita melakukan perundingan dengan bangsa lain, kita harus cerdas. Kita harus cerdas dalam membaca situasi dan membaca maksud apa kepentingan yang dibawa oleh bangsa lain. Sehingga dalam perjanjian tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yang sama-sama adil. Tidak seperti konferensi meja bundar. Meskipun negara Indonesia itu berhak atas kedaulatannya, tapi ada menyisakan hutang sekitar 4,3 miliar gulden. Nah, belajar dari hal tersebut, kita harus banyak belajar bagaimana cara kita bergaul dalam lingkungan internasional. Nah, demikian ya pembelajaran kali ini. Kalian bisa baca-baca kembali di buku paket, silakan. Nah, inti dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita menghayati nilai-nilai perjuangan bangsa kita dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan itu bisa dilalui oleh dua cara ya dalam catatan sejarah. Pertama melalui pertempuran, yang kedua melalui diplomasi. Melalui pertempuran kita tahu pertempuran Surabaya menghasilkan 15.000 korban jiwa. Di pertempuran-pertempuran lain pun sama menghasilkan korban jiwa. Para pejuang kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara mengorbankan nyawa mereka, dengan mengorbankan keringat mereka, mencoba mengusir penjajah demi kemerdekaan bangsa kita. Di dalam upaya tersebut terdapat nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai rela berkorban, nilai-nilai semangat sebagai sebuah bangsa, nilai-nilai bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kemudian terdapat nilai rasa sebagai sebuah bangsa, semangat kebangsaan, dan paham kebangsaan. Kemudian, perjuangan melalui diplomasi kita dapat mengilhami ataupun menghayati bahwa di dalam pergaulan internasional kita perlu memiliki kecerdasan. Cerdas dalam mengamati situasi, cerdas mengamati maksud dan kepentingan bangsa lain. Kemudian bagaimana cara kita bisa memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi bangsa kita. Nah, seperti itu ya pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.